pemain-pemain dulu itu lebih kuat mentalnya. Kenapa itu? Karena mereka lebih banyak itu berlatih sendiri. Iya, sejak awal memang saya dari kecil itu kalau menendang pakai kaki kiri. Tapi saya tinggal menikmati hasil jerih payah saya dulu waktu jadi pemain. Kita menang lawan Uni Emirat Arab 2-1. Salah satunya gol kedua itu adalah yang saya ciptakan. Halo Frame Teaser, kali ini saya bertemu dengan Jaya Hartono, salah satu legenda pemain sepak bola Indonesia yang berhasil membawa tim nasional ke semifinal Asian Games 1986 di Seoul. Foto-foto Jaya Hartono di tayangan ini sengaja diberi tanda panah. Pria kelahiran Medan 20 Oktober 1963 ini ikut mempersembahkan emas pada ajang Southeast Asia Games tahun 1987. Setelah 15 tahun menjadi pemain, Jaya melanjutkan karirnya sebagai asisten pelatih di Arema Malang. Sudah lebih dari 12 klub ditangani oleh Jaya. Masa bakti pemilik tendangan kidal ini ternyata belum akan berakhir. Pasalnya, mulai bulan Mei 2021, dia kembali dipercaya melatih tim Persijap Jepara. Saat ini, Jaya menikmati hasil perjuangannya sebagai pemain. Dia bernostalgia tentang masa lalunya berikut ini. Kalau di sepak bola itu memang sudah hobi. Dulu itu memang awalnya dari hobi. Itu saya di usia 5 tahun itu sudah bermain sepak bola di kampung dengan kaki ayam. Setelah 15 tahun baru saya bermain bola dengan sepatu. Kemudian saya memasukin salah satu klub namanya di Medan itu. Saya kan kelahiran Medan. Di Medan itu tahun 80-an, ya. Masuk salah satu klub namanya Bintang Utara. Pelatih saya waktu itu Bang Julkarnain Pasaribu. Kemudian di usia 17 tahun saya terpanggil untuk Piala Suratin di PSMS Medan Junior. Kemudian 2 tahun kemudian saya masuk ke tim PSMS Senior. Terakhir saya main tahun 83 di PSMS Senior itu mengikuti kejuaraan Piala Marahalim. Waktu itu kita final melawan Korea Selatan yang diwakili oleh Haleluya. Tim Haleluya, kita kalah 3-1, akhirnya kita juara 2 di situ, runner up Piala Marahalim tahun 83. Setelah itu saya hijrah dari Medan ke Jakarta. Saya di Jakarta itu masuk di tim yang dilatih oleh Bambang Sucipto. Namanya tim Putra Guyub. Perserikatannya, tim internalnya Persija Barat waktu itu. Nah, berjalannya kompetisi setengah putaran waktu itu saya jadi top skor di tim. Ya. Kemudian karena ada masalah saya dengan manajemen, ini masalah pribadi sih, karena saya kan dulu tinggalnya di tempatnya manajer. Karena waktu itu ada masalah keluarga, akhirnya saya pisah. Saya diajak Pak Bambang Sucipto itu ke Surabaya, merantau ke Surabaya. Di sana saya dimasukkan ke salah satu klub, namanya klub Nyak Mitra Muda. Waktu itu di Nyak Mitra itu ada generasi Nyak Mitra Muda dengan yang senior, zamannya Wayan Diana, Joko Mali, Samsul Arifin, itu senior saya semua. Lah kita ini yang muda-muda ini rata-rata di usianya 20 sampai 21 usianya. Nah, ini yang akan menggantikan tim senior itu. Tujuan dari pembinaan itu adalah untuk regenerasi pemain-pemain yang senior ini. Tapi ternyata
dengan semangatnya Pak Wenas waktu itu, kita dimotivasi, akhirnya kita bisa menjuarain kompetisi Galatama tahun 87 waktu itu. Tahun 87. Akhirnya saya juga cuman 1 tahun cuman 1 kompetisi di Niak Mitra waktu itu Galatama tahun 85. Saya akhirnya terpanggil untuk di timnas. Nah, berjalannya waktu saya di timnas juga sampai 12 tahun. Kemudian di Liga 1, maksudnya sekarang itu Liga 1, kalau dulu Liga Galatama ya. Nah, itu saya bermain di liga itu selama 15 tahun. Oh, panjang ya. Ya. Mas, 15 tahun perjalanan itu, kemudian catatan prestasi yang sempat saya dengar termasuk misalnya bermain dengan tim Eindhoven dan lain sebagainya itu. Bisa cerita tuh, Mas? Ya, tahun 86 itu saya dipanggil timnas. Kemudian di awal-awal itu juga kami berangkat ke Brazil, TC di sana karena untuk persiapan, pertama untuk persiapan Asian Games, yang kedua persiapan SEA Games tahun 87. Nah, sasaran antaranya adalah pertandingan melawan Ajax, Amsterdam, kemudian PSV Eindhoven. Itu PSV Eindhoven itu kita draw lawan mereka, salah satunya gol sebelum babak pertama berakhir. Saya mencetak 1 gol dengan dari tendangan jarak jauh, ada sekitar 40 meter. Nah, itu akhirnya sebelum babak pertama berakhir itu kita menang 2-1. PSV Eindhoven sendiri itu diperkuat oleh 3 pemain yang akan hengkang ke AC Milan waktu itu, karena PSV Eindhoven waktu itu setelah mereka juara, mereka tur ke Asia. Nah, itu salah satunya adalah melawan timnas Indonesia. Itu adalah sasaran antara kita. Kemudian kita melawan Ajax Amsterdam, itu kita kalah 2-1. Di tim itu diperkuat oleh Simon Tahamata. Nah, kemudian tahun 86 itu juga kita mengikuti Piala Kemerdekaan di Jakarta. Piala Kemerdekaan pertama. Itu kita final melawan Aljazair. Kita kalah 2-1. Kemudian masuk ke tahun 87, ke 86 dulu. Sasaran utamanya adalah Asian Games. Asian Games 86 di Seoul, di Korea Selatan. Kita kalah 1-0 lawan Arab Saudi, kemudian kita draw lawan Qatar 1-1, kemudian kita menang lawan Oman, kemudian di babak 8 besar kita menang lawan Uni Emirat Arab 2-1. Salah satunya gol kedua itu adalah yang saya ciptakan, syutingan tendangan dari jarak jauh juga. Kemudian akhirnya kita masuk ke semifinal. Di semifinal kita melawan Korea Selatan, yang notabene tim Korea Selatan itu adalah tim sebagai tuan rumah, adalah tim yang dipersiapkan untuk Piala Dunia di Meksiko. Nah, itu kita lawan Korea Selatan di semifinal, kita kalah 4-0. Main di stadium nasionalnya. Kemudian Korea Selatan itu juga sebagai tuan rumah. Akhirnya mereka juara melawan Arab Saudi kalau nggak salah itu. Nah, di pertandingan berikutnya mencari juara 3-4, kita kalah lawan Kuwait. Gitu. Akhirnya kita mentok di urutan keempat Asian Games. Berarti kan kita semifinalis. Yang sampai sekarang bahkan kita sebagai tuan rumah pun kita belum mampu untuk mencapai, apalagi melewati prestasi itu. Iya, sejak awal memang saya dari kecil itu kalau menendang pakai kaki kiri, tapi saya bukan kidal asli. Jadi hanya kaki aja, kalau tangan normal.
begitu. Iya. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan zaman-zamannya saya dulu itu saya rasa tidak ada yang namanya SSB, akademi, itu tidak ada. Jadi kita notabene itu pemain-pemain memang pemain-pemain yang punya bakat kuat. Nah, kemudian tidak ada yang melalui jalur SSB atau akademi. Ini langsung masuk klub. Dan waktu itu juga klub dan kompetisi internal di setiap provinsi atau kabupaten atau kota itu kompetisi ini sangat teratur. Kompetisi sangat teratur sehingga pemain-pemain daerah itu sendiri yang punya potensi ini gampang terlihat dari kompetisi internal itu. Beda dengan pembinaan sekarang. Saya rasa pembinaan sekarang itu lebih terorganisir, lebih bagus. Apalagi sekarang ada SSB, ada akademi, macam-macam, ada PPLP. Jadi untuk menjaring pemain-pemain berbakat itu sebenarnya lebih gampang. Mungkin kalau dari mental, pemain-pemain dulu itu lebih kuat mentalnya. Kenapa itu? Karena mereka lebih banyak itu berlatih sendiri. Jadi melawan keinginan, melawan diri mereka sendiri. Saya harus latihan dan saya harus berhasil. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang ini saya melihat banyak potensi-potensi, tapi banyak juga pengaruh-pengaruh lain dari teman-temannya. Nah, ini yang sangat berbahaya sebenarnya. Ini bedanya antara pemain dulu. Kenapa pemain-pemain dulu itu mentalnya lebih kuat? Karena mereka memacu dirinya sendiri itu dengan berlatih sendiri lebih banyak. Kalau sekarang ini kan di organisasi dengan masuknya di klub SSB atau akademi. Nah, ini memang program-program latihannya kan lebih terorganisir ya, kebersamaan. Nah, itu juga tidak ditunjang dengan keinginan yang kuat kalau saya bilang. Karena kalau kita latihan luar biasa, hasilnya pasti luar biasa. Jadi umpamanya seperti latihan tambahan, ya itu jarang dilakukan oleh pemain-pemain itu sekarang. Di luar jadwal latihan SSB atau akademi. Kenapa? Tidak terpantau atau seperti apa itu? Kalau terpantau pasti terpantau. Yang penting dia mesti ada nilai lebih di antara teman-teman yang lain. Nah, kita dulu ini kenapa kita bisa muncul? Karena itu tadi, karena kita punya kemauan sendiri dan berlatih sendiri untuk memacu kemampuan kita sendiri. Sehingga di dalam pertandingan atau di dalam kompetisi itu kita ada salah satu yang muncul. Nah, itulah yang akan dilihat oleh pelatih atau talent scouting. Dan itu harus ditunjang juga dengan kemauan yang kuat oleh pemain itu sendiri. Umpamanya menambah latihan di jam latihan yang sudah ditetapkan oleh SSB atau akademinya. Jadi menambah porsi latihan sendiri. Ya, saya rasa kalau dibandingkan dulu dengan sekarang, apakah itu di kompetisi, apakah itu di timnas, itu jauh lebih baik sekarang daripada dulu. Walaupun dulu itu kita banyak menorehkan prestasi yang fenomenal. Tapi kalau dilihat dari sisi penghasilan itu jauh dari pemain-pemain dulu lah. Lebih baik hari ini. Lebih baik dan jauh lebih baik dari sekarang. Maksudnya lebih baik sekarang sih daripada yang zaman-zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini kita bermain di klub aja itu sudah, apalagi sudah menonjol punya nama di klub, apalagi kalau punya label PSSI atau timnas, itu pasti harga di klub itu jauh lebih tinggi. Nah, dan itu bisa membuat pemain-pemain ini bisa menata masa depannya setelah mereka nanti tidak jadi pemain bola. Apakah mereka nanti bisa menjadi membuka usaha dengan hasil yang dia dapat. Nah, itu
penghasilannya jauh lebih baik daripada pemain-pemain yang dulu. Tapi pemain-pemain yang dulu pun itu kalau mereka bisa memanage uang itu atau penghasilan yang mereka dapat, saya rasa itu tidak ada masalah. Ya contohnya seperti saya, alhamdulillah ya, karena saya bisa memanage penghasilan. Jadi kalau saya bilang sekarang ini, saya tinggal menikmati hasil jerih payah saya dulu waktu jadi pemain. Ya saya rasa raihlah prestasi yang tertinggi, kerja keras, yang pasti pintar-pintarlah memanage apa yang sudah kamu dapat sekarang, karena sepak bola itu ada batasnya. Ada batas usia sampai kapan kamu bermain. Dan kamu pada saat kamu aktif bermain, memanage uang itu harus lebih baik. Karena setelah itu kamu nanti akan tidak, setelah pensiun kamu tidak akan bisa lagi bermain bola, dan kamu akan bisa menikmati hasil dari jerih payah kamu pada saat kamu jadi pemain.